Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Adi Praitno sekarang berbicara mengenai unjuk rasa yang terjadi, penyampaian aspirasi. Menurut Anda, apakah betul ini murni penyampaian aspirasi, tapi juga sekaligus menunjukkan rendahnya legitimasi begitu ya pemerintah saat ini, sehingga ketidakpercayaan dari masyarakat itu cukup tinggi? Ya, kalau kita membaca trigger dari proses resistensi dan perlawanan publik, entah itu dari mahasiswa, kelompok rakyat, dan anak-anak muda, saya kira memang pertama adalah soal disparitas yang terlampau jauh antara yang kaya dengan mereka yang dibawa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kan PHK sering terjadi setiap saat. Kemiskinan ataupun pengangguran sampai detik ini belum ada solusi. Tapi pada saat yang bersamaan memang kita dipertontonkan bagaimana tunjangan-tunjangan pejabat itu cukup luar biasa. Ada protes, ada keluhan, dan ada kecewa yang muncul dari bawah. Tapi kan responnya sangat pejoratif, sarkastis dan terkesan merendahkan, menantang rakyat secara umum. Bagi saya itu adalah bara api pertama. Kenapa terjadi protes di banyak tempat? Elvira, kita adalah sebagai orang yang pernah jadi aktivis cukup lama. Jadi kalau melihat protes, aksi, demonstrasi yang secara normal, secara logika, dia dari pagi, jam 6 sore, maksimal dia bubar. Kalau dia tidak bubar, pasti dibubarkan oleh pihak kepolisian. Karena itu dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Itu prosedural. Artinya apa? Kalau ada aksi demonstrasi di atas jam 6 sampai malam, bagi saya di situ saja sudah kelihatan apa intensi dan kemauannya. Jadi dalam banyak hal sebenarnya saya agak sedikit setuju kalau ada pembubaran aksi demonstrasi di atas jam 6 sore. Karena itu memang dianggap mengganggu ketertiban. Karenanya saya selalu mengedukasi kepada teman-teman bahwa menjadi aktivis itu tidak bisa kun fayakun. Hari ini demo, hari ini protes langsung jadi. Nggak bisa. Hari ini nggak selesai, besok balik lagi. Besok balik lagi nggak selesai, besoknya balik lagi. Jadi peristiwa 98 itu bukan hanya terjadi 98, tapi ada kontinuitas sebuah perlawanan politik yang cukup panjang. Saya agak kritikal dalam konteks banyak sekali kawan-kawan aktivis yang hanya sekali demo seumur hidupnya, lalu kemudian seakan-akan dia adalah sebagai pahlawan yang sesungguhnya. Tidak. Menjadi aktivis itu adalah all the time. Bahkan setelah nggak jadi mahasiswa sekalipun, bergeraklah dalam perjuangan-perjuangan demokrasi. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kemarin kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang unsur-unsur mahasiswa dan civil society-nya nggak kelihatan. Tanggal 25, kita melihat memang ada unsur mahasiswa pakai jaket, tapi tidak teridentifikasi sebagai sebuah organisasi mahasiswa apapun. Organ Cipayung tidak terdeteksi, organ Cipayung Plus tidak kelihatan, ataupun BEM Nusantara, Nusantara yang kerakyatan, ataupun Nusantara yang Nusantara saja, BMSI tidak teridentifikasi. Gerakan buruh yang semestinya demo tanggal 25 Agustus itu tarik diri karena ada informasi ada kelompok lain yang isunya berbeda. Makanya kelompok buruh itu tanggal 28 demo, dan demonya cuma 3 jam. Jam 3 sudah membubarkan diri. Itulah yang saya sebut ada pola-pola gerakan yang agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Saya lihat sejak 25 hingga sampai tanggal 31 adalah mereka yang tidak teridentifikasi sebagai sebuah gerakan massa terafiliasi dengan kelompok tertentu, organisasi mahasiswa, ataupun ormas-ormas tertentu. Tidak ada. Dia datang, ada unsur anak muda, ada unsur masyarakat, dan disitulah kemudian sulit untuk mendeteksi sebenarnya siapa yang terjadi, yang kemudian menimbulkan chaos terjadi di mana-mana. Nah, yang kedua yang menarik bagi saya adalah, ini kan kalau kita melihat polanya, chaos itu ya, anarki, itu rata-rata malam, Elvira. Saya kebetulan ada di Palmerah tanggal 25, tanggal 28, tanggal 29, karena ada diskusi. Itu jalanan ditutup di berbagai tempat, dan massa itu berkumpul di titik-titik kunci. Itu sepertinya memang ancang-ancang untuk melakukan protes dan demonstrasi ke DPR, di depan dan di belakang. Saya bertanya-tanya, ini kerumunan kok tidak dibubarkan? Ini kerumunan-kerumunan yang mengarah pada tindakan-tindakan aksi demonstrasi, anggaplah itu penyampaian aspirasi, tapi kalau sudah lewat di atas jam, ini kok ada tindakan-tindakan misalnya membubarkan. Itu yang kemudian dilihat oleh publik sebagai sebuah kondisi yang memang sangat tidak menentu. Oleh karena itu bagi saya, kalau ngeliat aktivis-aktivis PEM, saya lihat nggak ada tuh yang rusuh-rusuh, tidak ada yang keos-keos, mana ada. Kalau mereka protes bahwa tunjangan harus stop, ya. Kalau mereka meminta supaya DPR itu tidak aneh-aneh, ya. Menjaga omongan dan perkataannya, ya. Tapi kemudian ada yang bakar-bakar, kemudian ada vandalisme, tidak terlampau kelihatan. Jadi vandalisme, anarkisme, chaos itu adalah sesuatu yang kalau saya cek ya tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok mahasiswa ataupun organisasi-organisasi tertentu. Nah,
tugas penegak hukum lah yang mengidentifikasi ini. Siapa sebenarnya yang menggerakkan itu. Tapi yang ketiga menurut saya, siapapun yang menggerakkan ini hebat. Saya menjadi aktivis itu sejak zamannya SBY, transisi dari Megawati ke SBY. Hari ini saya menemukan bagaimana gerakan politik itu terjadi di berbagai tempat, isunya sama, simultannya sama, dan hampir sama polanya. Gedung DPRD dan kepolisian. Oke. Nah itu yang terjadi kan. Baik. Dan itu yang kemudian menurut saya, wah ini gerakannya luar biasa sekali yang menggerakkan.